Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Hilal Bapak Haji Ahmad Sofyan, Bapak Ustadz Husni Halim, dan seluruh pengurus, dan Bapak Haji Bukhari, seluruh jamaah insyaallah tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan dan perkataan yang paling pantas kita ucapkan pada pagi yang cukup berbahagia ini selain rasa syukur alhamdulillah yang terus kita tambah, karena sampai hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan besar, yaitu kenikmatan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dalam akidah Islam ini, kenikmatan bisa melangkahkan kaki ke salah satu taman surga, dan kenikmatan ke salah satu perjalanan yang paling Allah sukai, yaitu perjalanan menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perjalanan yang paling indah sebenarnya. Kalau kita berjalan-jalan ke pantai, ke manalah gitu, tempat wisata, hanya fisik saja kadang yang kita bahagia, tapi belum tentu batinnya bahagia. Tapi kita perjalanan seperti ini insya Allah perjalanan yang bukan hanya fisik kita sehat, tapi juga insya Allah batin kita ini menjadi batin yang sehat. Karena salah satu hal yang menyenangkan kita ini berdekatan dengan masjid ini adalah senantiasa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita ini diajak salat biar kita ini beruntung sebenarnya. Kita ini dipanggil oleh Allah hadir ke masjid agar kita ini berbahagia sebenarnya. Diajak beruntung, diajak berbahagia, hayya 'alal falah, diajak kita menuju kemenangan. Tapi sedikit hamba Allah yang mempraktekkan itu. Tapi beruntunglah kita ini sampai hari ini kita masih ringan langkah kaki kita untuk menuju salah satu tempat yang Allah suka, yaitu Baitun min buyutillah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beruntunglah kita, dan mudah-mudahan kita ini akan menjadi salah satu 7 golongan yang kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Jadi ada 7 golongan yang Allah akan naungi saat terik panas matahari yang begitu teriknya itu pada saat itu. Tapi di situ ada beberapa golongan yang Allah tetap naungi. Satu di antaranya adalah syabun nasa'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang senantiasa tumbuh untuk ibadah kepada Allah. Kemudian rajulun ini laki-laki, kita semuanya ini qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Artinya apa? Senantiasa ketika ada panggilan azan, senantiasa menyegerakan langkah kakinya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini Allah berikan istiqomah untuk terus memakmurkan masjid Allah dengan mendatangi atau segera melaksanakan sholat berjamaah ketika panggilan azan dikumandangkan. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilulah termasuk Nabi akhir zaman, termasuk kita ini umat terbaik, diberikan oleh Allah menjadi Nabi yang terbaik. Kenapa kita sebut terbaik? Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita, bahkan kepada nabi-nabi sebelumnya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada yang dipuji oleh Allah sebegitu puji tinggi akhlak beliau kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat mulia.
perkataannya, perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya. Seorang suami yang teladan ia, seorang panglima perang ia, seorang pedagang yang jujur ia, al-amin, begitu banyak uswah hasanah, contoh-contoh kebaikan beliau yang jika kita mengikuti itu, insya Allah hidup kita ini akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sedang salat subuh, ahibaillah rahimakumullah. Termasuk yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelum beliau adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada hikmah besar. Hikmah besar di situ adalah perintah sholat 5 waktu. Yang perintah itu tidak diterima wahyunya di bumi, tetapi di langit. Bahkan bukan di langit itu, di Sidratul Muntaha, di Rafraful A'la, bahkan yang itu batas alam malakut dengan alam lahut itu. Yang ketika manusia itu sudah tidak ada yang sanggup untuk sampai ke sana. Bahkan manusia tercanggih yang pernah menaiki bulan pun belum pernah sampai ke sana. Intinya apa? Ternyata zaman yang dilakukan oleh Nabi itu sebenarnya lebih canggih. Kalau kita kenal Neil Armstrong ya Pak ya, itu baru mendarat sampai bulan itu. Tapi kalau Sidratul Muntaha itu kan belum ada manusia itu Pak, atau Nabi sebelum Muhammad, sebelum Rasulullah yang bisa sampai naik ke sana. Dan itu juga atas kemauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhana ini maha suci. Ternyata ini adalah kalimat tasbih yang jarang dipakai untuk nabi-nabi sebelumnya. Kalimat ini ringkas tetapi maknanya padat. Kalau kita bilang subhana kan maha suci Allah gitu kan. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tidak menggunakan kata-kata seperti ini. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim juga tidak menggunakan kata-kata seperti ini. Tapi ketika Allah memperjalankan hambanya menggunakan kata-kata subhana, ini maha suci. Ini kalimatnya ringkas tapi maknanya padat. Seperti kalimat ini Pak. Ketika ada kebakaran, biasanya kalimat yang paling umum kita dengar adalah kata-kata tolong kan gitu Pak. Tolong gitu kan. Tapi dari kata-kata tolong itu kan banyak yang harus dipikirkan. Ada ijazah, ada surat berharga, mungkin kan, ada perhiasan, ada macam-macam Pak, pakaian, buku, macam-macam yang harus diselamatkan itu kan, mungkin buku nikah, macam-macam dari kata-kata tolong itu. Tanzih ini maha suci Allah, artinya Allah suci dari segala hal. Suci dari sifat kelemahan, dari sifat ketidakmampuan, dari kelemahan, pokoknya sifat keburukan manusia tidak mungkin lah. Allah tidur, Allah lemah, Allah sakit, penyakit segala macam itu tidak mungkin ada sama Allah. Itu maha suci Allah itu. Jadi kalimatnya ringkas tetapi maknanya padat. Di dalam Al-Qur'an banyak seperti itu. Ada yang kalimatnya kalimatnya banyak tapi sebenarnya tujuannya cuma satu tuh ada Pak. Bahasanya berbunga-bunga. Biasanya kalau orang mau minjem duit gitu Pak. Ya kan? Orang mau hutang. Ini kan cerita dari utara ke selatan, dari timur ke barat, ujung-ujungnya apa Pak? Nyilih duit. Nah gitu loh Pak. Biasanya gitu kan, kalimatnya panjang tapi tujuannya cuma satu. Nah, yang memperjalankan ternyata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah tidak ada manusia yang sanggup itu Pak. Karena perjalanan itu seperti kilat kan gitu kan, menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Kalau digambarkan, pernah kita melihat itu gambaran yang hoak Pak, digambarkan dengan kuda bersayap kemudian berwajah wanita cantik gitu kan, kita pernah melihat seperti itu berita hoak sebenarnya Pak, itu gambar hoak. Kalau kita dengar kata-kata barkun itu kan kilat lah, secepat kilat lah.
Apa enggak semawut gitu. Itu sudah kemauan Allah, bagaimana Allah melindungi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sudah berkehendak ya jadi gitu kan. Nabi Adam nggak ada ibu, nggak ada bapak, Allah ciptakan Adam gitu kan. Karena itu sudah kun fayakunnya Allah, maka jadi. Isa bin Maryam, biasanya seseorang itu kan Isa itu kan binti atau siapa gitu kan. Ini enggak, Isa anaknya Maryam. Bapaknya siapa? Kemauan Allah itu. Kemauan Allah. Kalau Allah sudah kun fayakun, Allah sudah mengatakan jadilah, maka jadilah. Kan gitu. Nah, proses Isra itu kan perjalanan, perjalanan dari bumi ke bumi, dari masjid ke masjid. Dari bumi ke bumi ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu bukan berarti masjid yang diharamkan, Pak. Haramnya makna fikih dengan haram yang perjalanan itu beda. Haramnya makna fikih itu dilakukan mendapatkan dosa, dilakukan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi Masjidil Haram itu masjid yang penuh kemuliaan. Jadi dijalankan itu kenapa, Pak? Karena Rasulullah itu dihibur sebenarnya. Rasulullah dihibur dengan dakwahnya yang begitu berat sekali. Orang yang melindungi beliau, pamannya Abu Thalib, meninggal dunia. Kemudian istri tercinta beliau Khadijah juga meninggal dunia. Abu Thalib itu dari umur 8 tahun, satu riwayat, Pak. Senantiasa memelihara Rasulullah itu. Kesedihannya apa? Beliau meninggal. Sedih lagi beliau meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah, belum bersyahadat. Dakwahnya diganggu, bahkan sahabatnya dibantai lah, macam-macam lah, kemudian diboikot. Saya baca riwayat 3 tahun apa Pak ya, itu memakan dedaunan dan sebagainya. Bayangkan 3 tahun dapat pengikut cuma followernya 11 Pak, itu saat itu gitu Pak, followernya cuma 11. Berarti 3 bulan cuma dapat 1 jamaah nih Pak. Itu kan terhitung ada yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang mengikuti dakwah beliau. Ada Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat setia sekaligus mertua ya Pak ya. Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang tua Pak, tokoh dari orang tua yang disegani. Abu Bakar ini senantiasa mengikuti dakwah Nabi, selalu menjadi seakan-akan menjadi bodyguard lah gitu. Kadang-kadang di depan, belakang, kadang-kadang tawah di depan Nabi. Ini ditanya, mengapa seperti itu wahai Abu Bakar? Amut wala tamut, kata Abu Bakar, saya rela binasa ya Rasul, agar tapi Rasul jangan sampai binasa, melindungi Rasulullah SAW sekaligus mertua Nabi. Kenapa? Karena anak dari Abu Bakar namanya Aisyah ini diambil oleh Rasulullah, makanya disebut dengan Abu Bakar. Abu itu bapak, Bakar itu perawat. Jadi di Arab itu pinter membuat namanya lakop, kalimat-kalimat sindiran itu Pak. Abu Bakar, Abu bapak, Bakar perawat. Ada lagi Abu Hurairah Pak. Abu itu bapak, Hurairah itu sahabat yang senang dengan kucing Bapak ya, kucing. Sehingga bapak kucing-kucingan gitu Pak, hanya Abu Hurairah ya Pak ya. Ada lagi Abu Jahal, dan Rasulullah itu pernah berdoa ternyata Pak, Allahumma aidil Islam bi ahadil umarain, kata Rasulullah, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu 2 Umar. Pertama Umar bin Khattab, karena dia mengikuti dakwah Nabi ya, menerima petunjuk masuk Islam. Satu lagi Umar bin Hisham ini Pak, dengan kesombongannya tidak mengikuti Nabi, akhirnya mendapat julukan jadi Abu Jahal. Jadi bapaknya goblok itu Pak, Abu Jahal. Temannya Abu Lahab, keponakannya ada di Indonesia Pak, namanya Abu Janda ini Pak kalau nggak salah. Nah itu dia suka membuat makar kalau nggak salah gitu ya Pak Supri ya. Itu sampai sekarang kan kalau membuat ucapan statement kayaknya nggak ada yang sejuk gitu Pak, membuat perpecahan terhadap umat Islam ya. Padahal Muslim itu kan harusnya kan salimaya selamu salman ya kan, atau saliman, datang hadirnya itu memberikan kedamaian gitu.
Datang itu membawa kedamaian. Jadi di mana dia hadir, masyarakatnya merasa aman, tentram. Karena termasuk al-muslim, orang muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang yang kehadirannya itu atau muslim yang lain merasa aman dengan kehadirannya itu. Aman dari lisannya, ya aman dari tangannya, gitu kan. Nah, setidaknya sekarang kan ada, biar aman dari gangguan, ada ronda lah gitu ya Pak ya. Nah, meskipun malas-malas sedikit kita ini Pak kalau ada ronda. Soalnya hujan terus ya Pak. Nah gitu. Maka saat itu disebut dengan amul huzni, tahun penuh duka cita. Bukan husni Pak ya. Kalau husni itu baik artinya Pak, baik dan tidak sombong ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau dari kata-kata hazina yahzanu itu artinya sedih, tahun sedih. Orang yang mendukung beliau meninggal dunia, dakwah diganggu segala macamnya. Jadi namanya amul husni. Sehingga Rasulullah Ba'da Isya itu kalau tidak salah Pak ya, dia berkhalwat gitu kan di Ka'bah itu, didatangi malaikat, kemudian diajak oleh malaikat kemana, sudah ikut saja kan gitu. Dalam riwayat itu kan dibedah dadanya Pak ya. Bagaimana caranya itu sudah kuasa Allah Pak. Dibedah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, dimasukkan iman, ilmu, hikmah di sana Pak. Dada Rasulullah itu. Apa Rasulullah hatinya kotor? Enggak loh Pak. Kita ini kadang punya barang, entah itu mobil, kendaraan, sepeda, itu masih bersih, kadang kita cuci lagi gitu loh Pak. Rasulullah gitu Pak, hatinya sudah bersih, dibersihkan lagi. Yang gitu Pak ya. Dimasukkanlah iman dalam dadanya itu, kemudian ilmu, kemudian hikmah. Diajak berjalan. Di perjalanan itu Pak, dilihatkanlah Rasulullah dengan apa namanya Madinah ya Pak ya. Diperlihatkanlah Rasulullah dengan apa namanya Tursina, diperlihatkanlah Rasulullah dengan Baitul Laham. Baitul Laham itu kita umat Islam menunjukkan Baitul Laham, kalau orang Nasrani namanya Bethlehem, ya Pak ya. Kita Baitul Laham, mereka menyatakan Bethlehem. Kalau kita menyebutnya David, mereka menyebut apa? Kita menyebutnya Daud, ya Pak ya. Kalau kita bilang apa namanya Yusuf, mereka bilang Yosef. Itu Pak orang Nasrani ya kan. Kalau kita bilang Ibrahim, mereka bilang Abraham, ya Pak ya. Kita bilang Sulaiman, mereka bilang Solomon. Nah gitu Pak. Nah, itu bahasa itu Pak ya. Makanya kalau kasih nama jangan sampai yang mengandung seperti itu. Solomon, Abraham, apalagi Pak David. David itu kalau kita kan Daud ya Pak ya, tapi keterlaluan ditambah Muhammad David, itu enggak apa-apa Pak ya. Nah itu makanya Pak Camat gak ada yang berani pindah ke sana Pak, jadi comot nanti ya Pak ya. Salaman jadi Solomon gitu ya Pak ya. Nah itu dia. Jadi yang mengikuti ada 5 orang figur potensial Pak ketika dakwah di tahun pertama itu. Dari golongan orang tua namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan hartawan ada namanya Utsman bin Affan ini. Ini luar biasa ini. Utsman bin Affan pernah menyumbangkan, menyedekahkan 3.000 ekor kambing, kalau tidak salah Pak, 100 ekor unta dan 8 pundi-pundi emas. Dan itu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nyuwun ngapunten." Kata Utsman bin Affan, "Ikam kilo maaf ya Rasulullah." Makna ya. Ah gitu Pak kalau bahasa Lampungnya itu kan. Enggak bisa banyak ya Rasulullah yang saya berikan kepadamu untuk perjuangan ini ya Rasulullah. Bayangin Pak. 3.000 ekor kambing zaman dulu, kalau sekarang satu kambing 2,5 juta lah minimal Pak. Kali 3.000 sudah berapa Pak? Ngitungnya males Pak Ustadz. Hitung dewe Pak Ustadz. Aku juga belum ngitung ini Pak. Berapa Pak Ustadz Husni ini? Pokoknya 2,5 juta kali 3.000, 100 ekor unta. Per untanya itu sekarang harganya juga berapa? Enggak pernah tahu kita Pak. Orang tahu tuku ya Pak. Suranto ya kita kan. Sama 8 kantong pundi-pundi emas diberikan kepada Rasulullah sambil berkata itu Utsman bin Affan, "Ya Rasulullah, mohon maaf, hanya ini yang bisa saya berikan untuk perjuangan ya Rasulullah." Coba bayangin Pak, Utsman bin Affan, saudagar kaya. Sampai sekarang masih ada kan Pak wakaf daripada Utsman bin Affan itu sumurnya itu. Masya Allah betapa bahagianya Pak di alam barzahnya Pak, terus mengalir pahalanya ya. Makanya tidak ada yang kita banggakan Pak ketika masuk alam barzah Pak, kalau tidak punya amal yang bisa kita teruskan Pak, yang mengalir
ya, entah itu ilmu, entah itu peninggalan masjid, entah itu sumur, entah itu apa saja Pak yang bermanfaat, yang terus dimanfaatkan oleh manusia sampai hari kiamat. Kemudian ada lagi tokoh pemuda namanya Ali bin Abi Thalib yang mengikuti beliau, Pak. Ya. Ada lagi tokoh yang seperti preman lah gitu Pak, namanya Umar bin Khattab. Ada lagi tokoh seperti dharma wanita namanya Khadijah. Ternyata Mi'raj itu Pak, kalau Isra itu kan perjalanan dari bumi ke bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu diperlihatkan Pak, ada apa namanya? Madinah. Seakan-akan Rasulullah dikenalkan medan dulu Pak, survei lah kalau bahasa kita Pak. Survei, Pak Suranto mau nyepeda mungkin ke ini, survei dulu dengan teman-temannya rutenya mana-mana gitu kan. Rasul tuh diajak survei dulu. Muhammad, kamu nanti bakal hijrah ke tempat ini, kan gitu Pak. Ini namanya Madinah. Karena mungkin Mekah saat itu sudah tidak kondusif, kamu bakal hijrah ke tempat ini. Rasulullah diperlihatkan dengan Tursina. Tursina itu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kita kenal dengan Ten Commandment itu Pak. Nabi Musa itu. Muhammad, kau lihat Musa alaihissalam itu yang menjadi musuhnya itu bahkan bapak angkatnya sendiri Muhammad. Dari kecil itu diasuh oleh Fir'aun di istana, dipelihara oleh apa namanya? Oleh putri itu, Fir'aun itu. Tapi itu Musa itu menjadi musuh utamanya adalah bapak angkatnya sendiri. Siapa dia? Fir'aun. Bayangin. Tapi Musa tetap mau berdakwah. Isa Muhammad itu miskin dia. Jangankan harta Isa itu Muhammad, bapak saja nggak punya. Jadi Rasulullah itu dihibur Pak, diperlihatkan dengan nabi-nabi sebelumnya ya kan, di tempat-tempat itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa Pak? Tempat kiblat pertama Pak di sana itu. Ya kan? Itu Masjidil Aqsa itu dulu adalah tempat kiblat pertama. Di sana juga ada namanya Aqsa itu kan di Palestina Pak ya. Ada Yerusalem. Yerusalem Timur ini Palestina, Yerusalem Barat ini dicaplok oleh Zionis Israel nih Pak. Di sana selain ada Masjidil Aqsa, ada juga namanya Masjid Hebron di Palestina itu Pak. Itu juga ada tempat makam Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Pak ya. Saya belum pernah berkunjung ke sana Pak. Kalau di Mekah itu hanya telapak kaki Ibrahim alaihissalam, bentuknya kerucut Pak Haji ya. Itu kalau orang yang salah itu Pak, salah ilmu, salah niat berangkat ke Mekah itu, diusap-usap Pak, diambung-ambung itu Pak. Itu makam Ibrahim tapi telapak kaki bekas meninggikan daripada apa namanya bangunan Ka'bah itu di Mekah. Kalau makam kuburannya itu ada di Masjid Hebron, itu ada di Palestina. Nah itu Rasulullah itu dimi'rajkan, itu mendapat perintah sholat 5 waktu sekalian. Ternyata dalam permasalahan hidup yang begitu besar, yang begitu kompleks itu Pak ya, Rasulullah dihibur. Hiburannya itu ternyata sholat Pak. Hiburannya sholat, perintahnya sholat. Bahkan dalam Al-Quran Pak ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kan itu. Mintalah engkau pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata saat-saat permasalahan datang itu Rasulullah dihibur oleh Allah dengan sholat kan gitu. Ternyata ketika orang sholat itu dia menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu, kata Rasulullah. Sesungguhnya ketika orang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu ibadah super lengkap Pak, zikir yang super lengkap dia. Zikir yang harus menggunakan wudu itu sholat. Di dalam sholat ada tasbih, ada takbir, ada tahlil di dalam sholat. Di dalam sholat ada bacaan Fatihah yang merupakan bacaan wajib, ada juga ayat-ayat yang lain itu di dalam sholat. Di dalam sholatlah yang satu-satunya ibadah yang harus menghadap ke kiblat Pak. Itu sholat Pak. Selain tawaf itu harus menghadap kiblat.
Yang lain hanya sunnah saja. Kita berdoa sunnah ngadap kiblat, menghadap ke timur, ngadap ke selatan juga boleh. Tidur kita disunahkan miring juga ngadap kiblat. Menyembelih hewan, nah itu disunahkan Pak. Kita menghadap kiblat. Hewannya yang dihadapin kiblat ya Pak ya. Hewannya itu. Bahkan ketika nanti kita dimakamkan juga di alam barzah, itu kan disunahkan Pak ya. Kita dalam di lahat itu kan kita menghadap kiblat. Makanya sholat ini ibadah yang ini Pak, satu-satunya ibadah yang satu-satunya perintah Allah yang perintah itu diterima oleh Rasulullah, wahyunya itu di langit Pak, di Sidratul Muntaha. Yang lainnya wahyunya diterima di bumi. Saking mulianya sholat ini Pak. Bahkan Rasulullah menggambarkan sholat itu seumpama masalus sholah kamasalir ro'si alal jasad, kata Rasulullah, seperti perumpama kepala dalam badan kita ini Pak. Bahkan mohon maaf lah, mungkin yang menjadi patokan pertama ketika menilai seorang itu semuanya dari kepala ini Pak. Seorang perempuan akan bernilai mahal dari kepalanya itu Pak. Mohon maaf ini Pak, bedak, entah itu lipstik, entah apa saja itu. Para istri-istri di rumah itu Pak, itu mukanya itu rata-rata Pak, itu di mukanya itu Pak. Kepala itu mahkota. Mohon maaf, kita mau buat KTP di kelurahan ini Pak Haji. Kira-kira yang dipoto itu apanya Pak? Nah kepalanya kan itu Pak. Coba-coba kita ngasih gambar dengkul kita ini Pak, kira-kira diterima enggak Pak? Enggak mungkin. Saking pentingnya kepala ini, itu misalkan sholat itu loh, kama salir ro'si alal jasad. Kalau orang bertamu di rumah kita Pak, nggak ada tangan satu lah mungkin Pak ya, masih kita terima lah Pak. Nggak ada kuping satu pokoknya Pak, masih kita terima lah Pak. Lah jam 1 malam tahu-tahu tok 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 assalamualaikum, kepalanya nggak ada Pak, maka pingsan kita Pak. Makanya ada kadang aneh Pak ya, pagi-pagi kadang-kadang Pak begitu banyak orang mengais rezeki, tapi subuh ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Sedih kita menyaksikannya Pak. Paling dia lupa kepada zat yang memberikan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh-oleh utamanya nih Pak ya di bulan Rajab ini adalah sholat kan gitu Pak. Jadi hikmahnya apa? Agar kita ini teringat Allah terus Pak. Pada saat pagi hari dalam keadaan mungkin kita lelah Pak ya, lesu, Allah panggil kita melalui azan, kita ambil air wudhu, badan mulai segar, Allah Maha ngerti Pak. Kemudian kita berangkat ke masjid, sholatnya juga gak usah panjang-panjang, cukup 2 rakaat saja. Bahkan tidak ada satu amalan yang sholatnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kecuali sholat sunat qobliyah fajar. Itu baru sholat qobliyahnya saja, belum sholat subuh berjamaahnya itu Pak. Kapan itu? Waktu pagi. Waktu saat orang sedang lesu, Allah ingatkan, biar kamu seger, biar kamu menuju kemenangan, ayo ambil air wudhu, kemudian segera melangkahkan diri ke masjid, ambil pahala yang besar. Habis sholat baru Pak kita mau kemana ini? Ke kantor Pak Haji Sofian, Pak Suryanto mungkin naik sepeda atau bawa ambulan, ya kan? Meskipun jenazahnya nggak ada, ya kan? Nah, Pak Haji Bukhari mungkin ke sekolah sama saya kan? Nggak hari Ahad nih Pak ya? Iya hari Ahad kita ini kan, terus silakan Pak, mau 24 jam itu kita dipersilakan menggunakan waktu. Sisanya mungkin hanya 5 kali 5 atau 10 kali 5 Pak, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat ini. Sholatlah yang membuat hidup kita ini menjadi tenang. Sholatlah yang sebenarnya menjadi solusi dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita diminta oleh Allah, Allah yang meminta kita, mintalah kamu pertolongan kepadaku dengan apa? Nah, dengan sholat, dengan sabar. Tapi memang ada Pak, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang yakin kalau dia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak saat sholat Pak, seakan-akan kita merasakan Pak, ya Allah ini adalah sholat saya yang terakhir. Ini Pak ya. Jadi khusyuk hati itu merasakan ini Pak. Kita itu berhadapan dengan Allah, memahami ayat-ayat Allah itu berusaha khusyuk hati gitu Pak, memahami ayat yang dibaca itu.
dan seakan-akan kita ini menghadap Allah dan itulah sholat kita yang terakhir. Seakan-akan gini Pak, kita pasien nih Pak, sakit berat, divonis dokter, betul, seminggu lagi kayaknya umurmu ini sudah nggak akan bisa diselamatkan. Pokoknya dokter bilang gitu Pak. Saat itu yang kita kepikir pasti Pak, mati dan mati. Amalan terbaik yang kita persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sholat kita Pak. Usahakan ketika kita sholat Pak ya, itu adalah sholat yang terakhir, kita nggak akan ketemu lagi. Siapa tahu itu sholat yang terakhir jadi sholat yang sebaik-baiknya. Jadi kalau usuk hati tadi gitu Pak ya, berusaha kita memanami bacaan yang kita baca, termasuk untuk usuk hati itu ya makan dari makanan yang halal. Kemudian kita seakan-akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau usuk badan ya fisik Pak, biasanya pakaian kita yang bersih kan gitu kan, yang rapi, kemudian dari rumah berwudu dengan yang baik gitu kan. Sholatnya juga sholat berjamaah di masjid, manfaatnya kan besar Pak. Kita ketemu dengan saudara jadi berpahala. Kemudian ini termasuk salah satu amalan utama, karena dari salah satu hadis dari Ibnu Mas'ud ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang Allah sukai? As-sholatu ala waqtiha. Kapan kita bisa melakukan sholat tepat pada waktunya? Ketika kita hadir ke masjid, kita sholat berjamaah, sehingga sholat ini menjadi sholat yang tepat pada waktunya Pak. Meskipun waktu-waktu itu diberikan oleh Allah, tetapi Allah senang ketika hamba Allah itu sholat tepat pada waktunya. Jadi demikian saja hadirin jamaah surat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian singkat kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang hafidhun ya Pak ya. Hafidhun itu apa? Orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Selain hafidhun, kita juga tergolong orang-orang yang daimun. Daimun itu apa Pak? Orang-orang yang istiqomah, terus Pak melaksanakan sholat ini dalam keadaan apapun. Karena lelaki ini kan tidak ada halangan sebagaimana wanita Pak, kecuali gila Pak ya, atau mungkin nggak sadar berhari-hari ya kan. Selain daimun Pak, yang ajik, maksudnya Pak ya, ajik, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memang agak berat ya Pak, tapi kita berusaha yang khosyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena termasuk salah satu orang yang beruntung, orang mukmin yang beruntung dalam surah Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa di antaranya mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jangan sampai dalam Quran surah Al-Maun Pak ayat 5 Pak, alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lalai Pak. Fisik body badannya ada di masjid, tapi setiap sholat satu pun nggak terdetik Pak kalau dia itu sedang sholat. Pikirannya ada di plaza, pikirannya ada di tempat wisata, pikirannya ada di bisnis, pikirannya ada di deposito, uang di bank dan sebagainya. Setidaknya nih Pak, kita berusaha lah Pak. Meskipun khusyuk itu memang taraf yang tinggi, tapi Allah tidak menyulitkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang khusyuk, ya kan? Caranya adalah berusaha tadi Pak, memahami ayat yang dibaca, menghadirkan kehadiran Allah ketika dalam sholat itu. Saat sholat seakan-akan itu adalah sholat terakhir bagi kita ini. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Pak. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa, atau lelaki yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah Masjid Al-Hilal pada umumnya. Al-wa'alafa minkum walafa minkum. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.